bisa dengar suara saya dengan jelas. 好，大家下午好，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Welcome teman-teman semuanya ke acara program menjawab pertanyaan. 首先itu pertama sekali ya，首先我要向大家说声抱歉，因为星期天我临时有事，所以我们就得取消呀，kita cancel kelas karena saya ada urusan mendadak ya. OK， 都在家是吧？我看一下有些同学说都在家好的，刚才有谁 ？Vincent 是吗？都在家，Yunita 在公司，好的，好，所以还是先跟大家说声抱歉呀，jadi 抱歉。kebetulan ada teman juga yang teman kelas yang tanya saya ya, 抱歉 sama 对不起 bedanya apa? 抱歉tuh lebih grammar terus lebih tata bahasa ya, jadi maksudnya sangat-sangat mendalam maafnya. Kalau 对不起 ya, maksudnya sorry sekedar biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau nyatain maksudnya oke, sorry banget ya. Nah teman-teman bisa pakai istilah 抱歉. Mungkin kita belum dapat di bahan ya, sebentar. 抱歉。Melissa 在公司，好的，抱歉。抱歉，抱歉。Ini sebentar saya tulisin pinginnya. Keluar nggak ya teman-teman pinginnya? 不能出来是吧？哎，kok nggak bisa keluar ya? Sebentar. Error atau apa ya? 请等一下啊。抱歉。Sekarang sudah bisa keluar? 抱歉，抱歉的汉语拼音udah keluar. 抱歉 ada 4, oke udah keluar ya. 好，抱歉 jadi sama dengan 对不起， cuman penggunaannya aja. Jadi kalau teman-teman sekedar cuman yang biasa misalnya 对不起我迟到了 boleh ya. Cuman di sisi penggunaan aja. 对不起。抱歉. Jadi kalau teman-teman nanti dengar istilah 抱歉, itu maksudnya sorry banget gitu ya. Oke, silakan bagi yang mau screenshot. 抱歉. Oke, 好. Pertanyaan saya akan lihat dari yang panjang kirim ya. Berarti pertanyaan cuma di hari Sabtu. Jadi hari ini kita nggak banyak pertanyaan. Nanti kita ada waktu bisa bahas yang lain ya. Nanti mungkin teman-teman ada yang bertanya boleh di chat di kolom chat. Oke. Sudah di screenshot? Halo Ma. Halo. Oke. Nah, 刚才有一个词, tadi ada satu kata, 抱歉, 我临时, 临时 mungkin teman-teman juga belum pernah dapat. 临时, 时候的时, ya teman-teman jangan ketik dulu. 临时 itu artinya mendadak. 临时 ini juga satu kosakata baru ya buat teman-teman. 时nya dari 时候 pada waktu pada saat. Nah, 临时 masih ingat Lin? Kita ada 临行密密缝 ada di puisi yang kemarin saya kasih. 慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝. Linnya ini maksudnya akan gitu ya. Nah, 临时 maksudnya mendadak. Jadi udah mau tiba saatnya tiba-tiba gitu ya. Jadi mendadak. 所以大家可能会用上临时对不起我临时有事来不了了sorry saya dadakan ada urusan 临时有事 kan kita udah belajar ya 来不了了 misalnya nggak bisa datang 来不了了 临时 itu mendadak ya tiba-tiba.
mendadak atau tiba-tiba. Oke, silakan di screenshot lagi. Saya akan jawab ya. Jadi Panjang kirim ke saya cuma ada satu pertanyaan dari Yunita. Pertanyaan di hari Sabtu penggunaan ce. Ya, ce ini partikel yang kita memang belum dapat dari modul. Tapi nggak apa-apa karena memang pertanyaannya cuma satu ya yang dikirim dari Panjang. Jadi Yunita minta saya dijelasin ce itu sebenarnya berapa penggunaan sih gitu ya. Terus berapa cara baca sih gitu ya. Jadi dari satu huruf aja itu dia ada cao, terus ada ce. Terus ce-nya penggunanya ada beberapa ya. Jadi nggak apa-apa. Kita punya banyak waktu, mungkin saya akan bahas kalau memang ditanya penggunaannya gimana, mungkin saya akan bahas lebih lengkap. Nanti teman-teman juga bisa sambil lihat, sambil belajar juga, oh ini kosakata baru. Tapi memang juga sering dipakai dalam sehari-hari ya. Oke, silakan sudah di screenshot lin shi. Oke, saya ini ya, saya hapus, 我删除. Oke, yang ditanya itu ini. Mungkin dulu sekilas kadang-kadang teman-teman pernah nanya, saya sudah pernah tulis, pernah jelasin, tapi enggak lengkap banget, maksudnya full versi gitu ya. Nah, nggak apa-apa, hari ini kita punya, kecuali terus. Kita punya banyak waktu, kita bisa bahas ini. Nah, teman-teman lihat, kalau huruf ini dia bisa baca cao, bisa baca ce. Kalau dia baca ce, itu dia adalah partikel. Maksudnya fungsinya sebagai partikel. Kalau cao, dia punya kosakata. Teman-teman masih ingat nggak? Kita ada satu kosakata cao ji. Sepertinya udah dapat ya di modul ya, benar nggak? Nah, kalau teman-teman ketemu frase ini, maka dia harus baca cao. Cao ji artinya, hai ji de ma, masih ingat? Ya, bisa khawatir, bisa juga gelisah, bisa juga buru-buru, tergantung konteks. Jadi dia bisa, ya panik juga bisa ya. Jadi dia bisa beberapa arti. Misalnya,别着急，还来得及. Ya, maksudnya nggak usah panik, nggak usah khawatir. Don't worry gitu ya, masih keburu ya. 别着急 ya. 别着急. Jadi cao, kalau misalnya teman-teman ketemu nggak ada hanyu pinyin, terus belakangnya ada ji, maka ini otomatis akan bacanya cao. Nah, ada dua ya, cao ji. Bisa gelisah, bisa khawatir, bisa buru-buru, bisa panik. Bisa banyak arti ya. 别着急，他快要来了 ya, jangan panik, dia segera datang. 他快要来了. Ini dicatat dulu, mungkin saya kasih sedikit contoh kalimat ya. 别着急。现在还早呢.早-nya di bawah ya, teman-teman ya. Artinya, 别itu jangan. 别着急. 现在还 masih. 早-nya awal ya. Dari yang 早上好的早. Jadi 现在还早呢, artinya apa? Sekarang masih awal, artinya masih pagi ya. Misalnya contoh teman-teman ada janji jam 现在是几点？3点多。比如说同学们有一个约会是5点的约会， jadi maksudnya janji jam 5. Nah, terus sekarang tiba-tiba baru ingat, oh ya saya ada janji ya jam 5. Nah, terus buru-buru gitu ya. Nah, mungkin orang di samping kita bilang, oh, 别着急，现在还早呢. Maksudnya sekarang masih awal, masih pagi, itu maksudnya masih 2 jam gitu jaraknya, jadi nggak usah buru-buru seperti itu ya. 别着急，现在还早呢. Ya, jadi nggak usah buru-buru, sekarang masih awal, masih pagi, itu maksudnya jamnya masih jaraknya masih jauh. Seperti itu ya. Jadi cao ini dipakai di sini lebih ke early gitu ya, awal. Bukan maksudnya pagi yang benar-benar pagi hari push ya, tapi dengan huruf Mandarin yang sama. 别着急，现在还早呢.
Jadi biar nggak usah buru-buru, nggak usah gimana, kayaknya panik banget gitu ya. Nah, ini contoh untuk 着急. Sudah oke? Saya boleh lanjut satu lagi kosakata yang pakai 着. Halo, Ma. Oke. Saya hapus ya. Kita lanjut. Nah, 着 itu dia satu lagi 着迷. Nah, kalau ketemu kosakata yang ini tanpa hanyu pinyin pun teman-teman bisa ketemu dua huruf ini gitu ya. Otomatis ini tetap akan baca 着迷. 着迷itu artinya bisa terpesona, tertarik, atau tergila-gila itu maksudnya benar-benar kayak masuk gitu. Misalnya contoh, 弟弟有新的玩具，现在玩得很着迷. Maksudnya larut di dalamnya gitu ya. Mungkin boleh bilang tergila-gila ya. Nah, seperti itu, terpesona, tertarik. Misalnya contoh kayak tadi saya bilang,出了一种新游戏. 游戏 itu game ya. Oh, bentar, saya nanti kasih IP-nya. Oke. 弟弟每天玩的很着迷. Titik. Nah, 现在 sekarang 出了. 现在出了 keluar ya, 出了一种 itu jenis. 新游戏. 游戏 itu adalah game ya. Kalau misalnya mau lengkap ya 电脑游戏. Kalau 游戏 pun orang sudah tahu ya. Sekarang game adalah game online pasti ya. 弟弟每天玩的很着迷. Ini bisa begini. Jadi maksudnya tertarik sama gamenya. Terus 他对你很着迷. Artinya dia benar-benar tertarik sama kamu, terpesona sama kamu, itu juga boleh ya. Nah, jadi bisa untuk tertarik sama benda atau barang atau game seperti contohnya, atau tertarik sama orang ya. 他对你很着迷. Jadi teman-teman udah tahu, oh 着迷 berarti maksudnya terpesona, tertarik atau tergila-gila ya. 我对电影很着迷, berarti saya hobi banget nonton film misalnya ya. 我对电影很着迷. Sampai di sini oke. Jadi dia kalau misalnya digabung dengan huruf Mandarin ini apa namanya? Bacanya harus 着 nada 2 ya. 着 出. Oh, 不是这个出 keluar. Kalau yang di lesson kita 除了什么什么以外 itu selain artinya. Dan huruf Mandarinnya berbeda ya. Yang di dalam buku itu huruf Mandarinnya ini. Nadanya juga berbeda. 这个出 是 keluaran terbaru maksudnya. 出 出去的出 ya. Jadi yang di buku kita 除了什么什么以外 itu ini. Pinyinya juga 除 nada 2 ya. 除了. Ya, kalau ini 出 yang maksudnya keluar. Ini 出去了吗? 出去 keluar. Tapi kalau ini 出 artinya keluaran terbaru ya. Jadi sekarang keluar game jenis terbaru, satu jenis game yang terbaru ya. 现在出了一种新游戏. 一种 itu sejenis, 新游戏 permainan baru, game baru.
弟弟每天玩得很着迷。adik laki-laki setiap hari 每天玩itu bermain ya. 玩得很着迷, bermainnya dengan maksudnya sangat tergila-gila, terpesona gitu ya. Sampai mungkin teman-teman yang pernah tahu kalau gamer itu bisa main sampai pagi, mereka nggak ngeh kalau itu sudah dari malam ke pagi ya, kayak teman saya. Jadi ya dulu dia gamer ya, jadi bisa main dari malam ke pagi sampai dia nggak tahu tuh udah pagi. Nah, seperti itu ya. 现在出了 sekarang keluar satu macam game baru, 一种新游戏，弟弟每天玩得很着迷。Teman-teman, arti dari kalimat ini sudah dicatat, sudah cukup jelas. Karena ini adalah bahan yang bukan di modul, jadi saya agak pelan ya. Karena background dari setiap teman-teman kan berbeda. Bisa jadi yang basic merasa ini kalimat panjang banget ya. Seperti itu ya. Oke, tadi ada pertanyaan masuk ya, sebentar. Sambil teman-teman catat, saya lihat dulu. Xiaomi, lukisan yang indah ya. 也可以 karena itu kita boleh menggambarkan bahwa wah itu sangat menarik kita sehingga kita terlarut-larut di dalamnya, itu boleh ya. Lukisan boleh, game juga boleh ya. Oke. Sampai di sini oke, karena ini bahan di luar modul. Saya akan pelan-pelan ya, mengingat banyak juga teman-teman yang basic. Jadi biar semuanya bisa ikutin. Jadi berguna juga, maksudnya teman-teman yang ikut, 不客气, Sumarni. Jadi teman-teman yang sudah ikut, maksudnya walaupun dari basic banget, tetap bisa ikutin. Oh ternyata Cao ini dia ada kosakata Xiaomi sama Xiaoji yang tadi sebelumnya. Sampai di sini oke? Semuanya masih bisa ikut? Ya beda kalau misalnya bahan dari modul kita gitu ya, karena semua kan paham bahan modul kita nyambung gitu. Kalau ini karena bahan luar. Ya, yang lain oke ya. Kalau misalnya terlalu cepat, tolong kasih tahu ya. Jadi karena ini bahan tambahan. Jadi nggak apa-apa, kita agak pelan. Yang penting teman-teman paham. Kalau sudah, saya akan lanjut ke tadi kan teman-teman masih ingat ya. Cao sama satu lagi bacanya ce yang berfungsi sebagai partikel. Oke, ya. Ya, oke ya. Saya boleh hapus. Sebentar teman-teman ya, saya lanjutin dulu penjelasan ce sampai selesai. Kalau enggak kepotong sih, nanti bingung nyambung kemana-mana ya. Sebentar, hold dulu. Ya, jadi biar yang ikut juga nggak bingung ya. Saya clear dulu, saya lanjutin ce. Ya, ce sebagai partikel. Ada 3 penggunaan. Jadi dia sebenarnya adalah sedang melakukan sesuatu tapi action itu diam gitu di tempat, statis. Ya contoh kalimat 我手里拿着一个杯子. Nggak cukup,杯子nya di bawah aja ya. Oke. 我手里拿着一个杯子. Ini contoh kalimatnya. 我手里拿着一个杯子. Jadi di dalam tangan saya memegang. Jadi naje, posisi megang tapi teman-teman nggak gerak. Makanya saya bilang statis. Jadi actionnya itu memang sedang berlangsung. 我这里没有杯子. Di sini saya nggak ada gelas ya. Jadi posisi sedang pegang gelas, tapi teman-teman nggak gerak-gerak, diem.
itu statis ya. Jadi 我手里拿着杯子，拿着一个杯子也可以 sebuah gelas. Jadi di dalam tangan saya, 手 itu tangan, 拿 itu mengambil, 着 ini partikel, 一个杯子 sebuah gelas. Jadi dia format pertama adalah verb plus 着, di mana menyatakan kita sedang di posisi saat itu, tapi dia statis ya, diam gitu. Kata kerja statis. Jadi kondisinya kata kerjanya statis diam. Teman-teman nggak apa-apa dengerin dulu ya. Yang penting arti yang 我手里拿着一个杯子 itu paham. Jadi di tangan saya sedang saya pegangin sebuah gelas. Dan ya kondisinya ya begitu. Maksudnya nggak gerak-gerak, nggak ngapa-ngapain lagi, cuma pegangin gelas ya. 我手里拿着一个杯子. Mungkin teman-teman bilang, oh berarti sedang ya. Nah, kalau di kalimat ini, dia nggak akan bilang, 我手里在拿杯子, 在拿一个杯子. Enggak, mereka nggak pakai 在 di sini. Ya, makanya saya bilang, 在 nanti ada yang maksudnya kata kerja yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung dan kita gerak-gerak. Ya, sedang dilakukan. Tapi kalau ini, memang kita sedang melakukan, tapi posisi kita adalah diam gitu ya, statis, diam. 我手里拿着一个杯子. Memang bahasa Indonesia nggak ada begini ya gaya bahasanya ya. Oke, saya coba kasih contoh yang lain. Saya kasih contoh perbedaan. Maksudnya teman-teman akan bertanya bedanya 在 sama 着 kan gitu ya, karena 手里拿着 kan sedang berlangsung juga. Oke. Nah, saya kasih contoh sebentar. 我在穿衣服. Nah, kalau dua kalimat ini saya rasa akan lebih jelas gitu ya. Aduh, sayang banget ya, udah ke bawah sekali. Kalau nggak gini aja, teman-teman screenshot dulu, baru saya kasih perbedaan yang maksudnya 我在穿衣服 sama 我穿着衣服. Ya, ini screenshot dulu. Saya mau hapus biar nanti yang penjelasan perbedaannya bisa nyambung jadi satu halaman. 我手里拿着一个杯子. Bentar ya teman-teman ya, pertanyaannya masuk nanti dulu ya. Saya selesaikan dulu, jadi biar nggak loncat-loncat kemana-mana. Ya, oke, halo. Ya, jadi mungkin kan sekarang teman-teman pasti muncul. Dulu saya taunya sedang itu 在, kenapa tiba-tiba ada 着 gitu ya. Oke, nah sekarang ada kalimat saya begini. 我在穿衣服. VS ya. 我穿着一件contoh ya, 黄色裙子. OK, 一件黄色衣服. "我穿着一件黄色的衣服." Oke. 穿衣服 memakai baju. Teman-teman sudah tahu ya kosakatanya ya. 我在穿衣服. Saya sedang memakai baju. Sama. 我穿着一件黄色的衣服. 黄色 itu adalah warna kuning. 衣服 baju. 一件 kata satuan untuk baju. Ya. 我穿着一件黄色的衣服. Saya mau tanya teman-teman. Teman-teman nangkapnya apa? 我在穿衣服.
Kalau saya jawab ke teman-teman, 我在穿衣服, berarti maksudnya apa? 老师你在干嘛？我在穿衣服。Ya, boleh iya sedang pakai baju betul. Jadi kalau saya bilang ya, saya 我在穿衣服, berarti sekarang saya lagi ganti baju di depan teman-teman. Prosesnya bergerak, paham ya? Jadi maksudnya 我在穿衣服 berarti misalnya contoh teman-teman telepon saya, 老师你在干嘛？哦，我在穿衣服 berarti saat itu juga saya lagi action pakai baju. Oke? Nah, terus kalimat di bawah, 我穿着一件黄色的衣服. Pertanyaan saya ke teman-teman yang di bawah dengan ce, ya, sama-sama kata kerja cuan, tapi dengan ce. Kalimat kedua artinya apa? Saya sedang memakai sebuah baju warna kuning. Tapi saya lagi action pakai nggak? Enggak, sudah terpakai di baju saya. Sudah terpakai di badan saya. Saya diam. Seperti itu ya. Iya, betul. Jadi saya pakai sebuah baju warna kuning. Dan saya nggak action lagi make-make, nggak diam. Saya lagi diam, saya ngomong ke teman-teman, 我今天穿着一件黄色的衣服. Oke, jadi sampai di sini maksudnya teman-teman tahu maksudnya kata kerja statis itu apa? Ya, iya, penggunaan pertama seperti itu ya. Jadi 我穿着一件黄色的衣服. Jadi orangnya nggak bergerak-gerak, diam. Dia cuma kasih tahu kita bahwa dia sudah terpakai baju warna kuning. Nah, tapi kalau 我在穿衣服 beda banget ya. Memang action lagi pakai. Ya, oke. Ini pembedaan yang pertama ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Yang kedua, yang ikut kan, yang jawab kan beberapa orang nih. Yang lain gimana? Pusing nggak? Karena ini bahan luar. Saya sebenarnya maksudnya tambahan doang. Tapi kalau bikin teman-teman pusing, ya sudah ini dulu gitu. Dia masih ada 2 penggunaan. Tapi kalau memang terlalu pusing, maksudnya ya udah kita hold, nggak usah dilanjutin. Semuanya, teman-teman. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Kalau gitu saya lanjut penggunaan kedua. Ya, silakan sudah di screenshot ya. Saya hapus ya. Jadi, maksudnya saya mau kasih contoh kata kerja statis itu maksudnya apa? Diem gitu, nggak ngapa-ngapain ya. Oke, penggunaan kedua, dia adalah ada verb 1 plus ce plus verb 2. Jadi ada 2 verb dalam kalimat itu ya. Contoh, 我喜欢contoh ya, 我喜欢站着看书。OK， 我喜欢站着看书。Artinya apa teman-teman? 我喜欢站着看书。Saya suka sambil, kalau di bahasa Indonesia kita bilang sambil berdiri sambil baca buku. Jadi saya sukanya sambil berdiri sambil baca buku gitu ya. Jadi baca bukunya sukanya berdiri posisinya, nggak suka duduk. Misalnya contoh ada orang begitu ya. Jadi ini verb pertama, 看书-nya adalah verb kedua. Oke. Terus di tengah-tengah ada ce. Dan kata kerja utama ini adalah 看书. Kata kerja yang melengkapi itu adalah berdiri. Kalau teman-teman lihat posisinya tetap sama ya. Verb plus ce itu adalah kata kerja statis. 站着看书. 站-nya diam. Benar nggak? 看书-nya yang begini. 大家懂吗? 看书 kan kita maksudnya habis baca halaman ini kita balikin lagi, baca balikin lagi seperti itu. Sampai di sini oke. Jadi dia ada penggunaan seperti itu, menggabungkan 2 verb yang kita lakukan di saat bersamaan. Tapi tetap kata kerja utama adalah
yang kata kerja yang verb 2. Ya, 站着看书. Jadi artinya, oh saya suka kalau baca buku itu posisinya berdiri. Misalnya contoh, ada orang begitu ya. 我喜欢站着看书. Nah, saya undang teman-teman untuk versi kalimat yang kedua ini. Satu contoh kalimat lagi. Satu contoh kalimat lagi ya. Ada teman-teman mau pakai bahasa Mandarin boleh? Atau bahasa Indonesia boleh? Biar kita translate. Yoma? Atau mau dari saya? Nggak apa-apa. Kalau misalnya mau dari saya juga nggak apa-apa. Saya sedang belajar Hanyu sambil apa? Tadi apa? Ngemil ya, oke. Okay. 我吃着零食. Lingshi itu adalah apa namanya? Ngemil, apa cemilan ya, lingshi. 怎么没有出来？零食。我吃着零食学汉语。Ya, sambil ngemil sambil belajar bahasa Mandarinnya. 吃着零食学汉语。语nya di bawah ya. 吃着零食学汉语。我吃着零食学汉语. Jadi 零食 ini cemilan. Ini benda atau benda ya, cemilan. Belajar bahasa Mandarin, 学汉语. Oke. Jadi dia bisa gabungkan verb 1 dan verb 2 ditambahin ce. Artinya dilakukan bersama-sama ya. Boleh tukaran tempat? Sebentar. Tukaran tempat itu sebenarnya nggak masalah. Verb 1, verb 2. Yang penting sebenarnya kegiatan utamanya adalah verb 1. Tapi nggak bisa dibalik. Pokoknya di belakang itu adalah kegiatan utamanya. Kegiatan tambahannya adalah yang depan, yang verb 1. Jadi teman-teman tentuin mana yang mau jadi kegiatan utama. Ya. Mana yang mau jadi kegiatan yang aktifnya. Aktifnya itu yang ditaruh di belakang. Ya. Yang pasifnya yang maksudnya verb 1. Cukup ya. Kita lihat penggunaan yang ketiga. 我吃着零食, 零食 itu cemilan ya. 零nya 0, 10 itu ada makanan ya. Karena mungkin cemilan itu maksudnya secara gizi kan nggak ada. Jadi makanya 0 ya, 零食. 我也不知道为什么叫做零食 ya. Taunya apa? Kosakata cemilan itu 零食 ya. 0nya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus ada 0, 0 ya. Terus 学习汉语。OK， 再来我们看一下第3的用法。Penggunaan yang ketiga, ini saya boleh hapus? Oke, 好。Penggunaan yang ketiga, ya, 好了ya. Oke, 好，kita lihat. Oke. Kok nggak keluar ya? Bentar. Ini 怎么没有出来？是来的。
等一下，同学们。Tulisan saya nggak keluar ya. Oke. Tulisan adalah ya oke. Lokasi plus verb plus plus benda. Ini yang tadi ada teman-teman yang tanya tentang pasif ya gitu ya. Nah, mungkin ini yang mewakili pasifnya ya. Lokasi plus verb plus objek. Benda ya, objek atau noun. Oke. Nah, contoh. Oke. 桌子上 lokasi ya. Terus verbnya adalah 放着一篮水果。OK， 桌子上放着一篮水果。Teman-teman masih ingat ilan artinya apa? Sekeranjang. Nah, kalau ini yang tadi ada teman yang komen bahwa pasif ya gitu ya. Jadi di atas meja terletak sekeranjang buah-buahan. 水果 itu adalah buah-buahan. 桌子 itu meja. 上 itu adalah di atas. 桌子上放 ini taruh, letak. Dia perlu pakai 着. Nggak bisa bilang 桌子上再放一篮水果, nggak bisa. Memang berlangsung ya, 在 sedang ditaruh di situ, tapi nggak bisa pakai 在. Dia perlu location plus verb plus 着 plus noun. Ya, 桌子上放着一篮水果. Teman-teman boleh pikirin format kalimat ini, kita akan translate bareng-bareng ya. Siapa yang masuk duluan saya ambil ya. Kayak tadi ada yang siapa tadi yang masuk duluan, saya ambil contoh kalimatnya. Saya kasih contoh kalimat kedua. 墙上挂着oh ya oke. 一幅画。Teman-teman kepotong nggak? Oh, enggak ya. Oke. 墙上挂着一幅画。墙 itu adalah dinding. Oke, dinding. Kwa, gantung. Saya udah nggak punya tempat ya. Kwa itu gantung. Ce ini yang maksudnya sedang berlangsung gitu ya. If, fu, hua. Sebuah gambar atau sebuah lukisan. Hua di sini adalah lukisan atau gambar. Lukisan atau gambar ya. Jadi fu itu adalah apa namanya? Kata bilangan untuk lukisan. Terus 墙上挂着一幅画 artinya di dinding tergantung sebuah lukisan. Jadi bagi teman-teman yang mau bikin kalimat ada location, ada apa namanya? Kata kerja, terus ada objeknya, maka harus pakai ce. Nggak bisa pakai format yang lain ya. Jadi lokasi berarti di tempat mana, terus kata kerja plus ce plus objek. Ini penggunaan yang ketiga. Yang disebut sama teman-teman mungkin bahasa Indonesia bilangnya ini kalimat pasif ya. Seperti itu ya. 墙上挂着一幅画. Oke, kalimatnya teman-teman boleh silakan apa namanya? Coba bikin contoh yang lain boleh?
Oh ya, dari Indra ya, sebentar. 看一下。路上停着一辆车，对，ya di jalanan terparkir sebuah mobil ya，停着一辆车，oke，好，很好。Ya，路上停着一辆车。silakan di screenshot teman-teman. Kalau mau ditulis yang tadi barusan apa saya dapat contoh dari teman-teman yang ikut, nanti saya tulisin ya. Atau teman-teman mau lihat dari chattingan juga boleh ya, chattingan yang paling terakhir ya. 路上停着一辆车. Di rumah sedang ada pesta. Nggak bisa ya, kayaknya nggak dapat ini apa, nggak cocok kan? Di rumah sedang berlangsung sebuah pesta. 在开着一个宴会也可以, boleh ada yang ngomong begitu sih ya. 家里 berarti di rumah, terus kita pakai kai ya, 开着 maksudnya sedang berlangsung, pakai kai. Oke, sudah di screenshot saya tulisin aja ya. Nah, boleh kayak gitu. Cara ngomongnya berarti jadi pasif ya. Oke. 家里面 家里面 开着 open 开着 sebuah pesta ya. Ada pakai kai sorry. 开着有啊，有着。家里面开着tadi apa? 一个 misalnya 生日会 ya, pesta ulang tahun. 生日会。家里面 di dalam rumah gitu ya. Li ini ada 3. 开着 ada pakai 着 ini 开着一个生日会。Di rumah sedang berlangsung ya. Jadi berlangsungnya itu di bahasa Mandarin kita bilang 开着 open, lagi open sebuah party, sebuah pesta ulang tahun ya. 家里面开着一个生日会. Terus tadi contoh dari teman kita namanya Pak Indra ya. 路上停着一辆车 ya. Oke, boleh. 路上 bagi teman-teman yang mau screenshot boleh ya. 路上停 itu adalah berhenti atau parkir ya, pakai 着 juga. 停着一辆车 oke. 路上停着一辆车. Ya, bagi teman-teman yang nggak tahu Hanyu pinyin saya tulisin ya. 路上 di jalanan, 停 itu berhenti atau terparkir, sebuah ini adalah kata satuan untuk mobil, 车 itu adalah mobil. Terus 停 itu berhenti atau parkir ya. 路上 itu di jalan. Terparkir sebuah mobil. Jadi lokasi, verbnya adalah 停, terus ada 着. 一辆车 itu noun-nya. Terus tadi contoh dari Ibu Judi kan di rumah sedang ada berlangsung sebuah pesta. Jadi 家里面 ini lokasi di dalam rumah. 开着 itu sedang berlangsung, open party ya, kayak kita bilang open house. Nah, bahasa Mandarinnya kita pakai 开, sedang berlangsung sebuah pesta ya. 开着一个生日会 ini noun, sebuah pesta ulang tahun. Sampai di sini penggunaan 着 cukup jelas. 清楚了吗? Lumayan ya. Ini grammar. Tapi saya harap semoga jelas ya, karena memang dia penggunanya khusus kalau misalnya teman-teman punya kalimat ada lokasi, terus ada kata kerja, terus ada benda, maka pakai 着. Mau nggak mau tetap harus pakai format 着 ya. Oke, sebentar. Saya scroll ke atas karena tadi sambil jelasin saya lihat ada pertanyaan, cuman saya pikir saya beresin dulu baru saya jawab ya, jadi biar tuntas. 我看一下上面。
Oh ya, tadi jawabin saya sedang pakai baju ya. Oke. Oh ya, lukisan tadi udah saya jawab. Berarti ini udah selesai. Laosi, kalau jenguk orang yang sakit, apa bisa pakai 最近怎么样 untuk bertanya? 可以, boleh sih. Cuman 最近怎么样 itu dia sebenarnya tanya kabar ya Ibu Lili ya. Jadi kalau dia udah sakit kan berarti sebenarnya kita udah tahu dia sakit. Kalau jenguk orang sakit sepertinya nggak terlalu cocok ya, karena dia sedang sakit dan kita udah tahu. Mungkin kalau jenguk orang sakit kita akan bilang 你好点了吗? Ya, artinya kamu sudah baikkankah? Nah, ini juga kosakata yang akan sering dipakai. Ya, nggak apa-apa, saya tulisin. Teman-teman sudah selesai di screenshot? Ya, jadi saya pikir kita tuntasin ya. Kalau ce-nya masih ada pertanyaan, nanti saya jawab biar beres ce. Jadi nggak gantung-gantung. Lalu kemarin ada yang belum selesai ya. Halo mah, saya boleh hapus biar saya tulisin yang ni hao dia ma. Sebenarnya mungkin kosakatanya teman-teman udah dapat, cuma mungkin belum pernah tahu cara pengungkapannya begitu ya. Jadi kalau kita mau tanya orang, misalnya dia bilang, oh ya saya nggak enak badan gitu ya. Kemarin dia kasih tahu kita nggak enak badan. Nah hari ini kita kan tanya kabar dia bener nggak? Nah caranya adalah hao le ya. Oke. Kita akan tanya ni hao dia ma. Ni hao dia ma. Kamu sudah mendingankah? Mungkin di bahasa Indonesia kita translate-nya, oh, kamu sudah mendingankah? Artinya sudah lebih baikkah gitu ya. Ni hao dia le ma. Ya, jadi bisa dipakai ya. Kalau 最近怎么样 itu maksudnya kita ketemu sama-sama kondisinya baik. Nah, kita nggak tahu nih kabar dia selama ini gimana. Misalnya udah lama nggak ketemu. Nah, itu boleh pakai 最近怎么样 ya untuk tanya kabar. Oke. 再来是 saya lanjut ya. Fiona, 突然 sama nggak sama 临时? 可以 sama, cuman 突然 itu lebih ke tiba-tiba ya. Tiba-tiba tidak bisa diprediksi, sama sih, hampir sama dengan 临时. 突然有事, 临时有事. Boleh ya Fiona dipakai barengan ya. Cuman kosakatanya berbeda aja. Jadi satu 突然, satu 临时, tapi mereka punya arti yang sama ya. 可以 sinonim Fiona. Saya lanjut. Eva, kalau terpaku, diam terpaku ya, maksudnya, tadi saya lagi kasih contoh statis gitu ya. Oke, diam terpaku. Berarti 静者不说话, nggak ngomong ya, boleh nggak? Maksudnya diam terpaku itu berarti diam nggak ngomong ya. Oke, 可以这么说，静，安静的静，静者不说话。Tetap pakai 者 ya. 静者不说话. 静 itu artinya 安静. Teman-teman tahu 安静 silent ya. Diam gitu ya. 静. 静者不说话. Diam terpaku. 他静着不说话，在等我的答案，在等我的答案。Misalnya dia diam terpaku, nggak ngomong, lagi tunggu jawaban saya. Oke, 他静着不说话，在等我的答案。答案itu adalah jawaban. Taan kayaknya, oh ya, kalau teman-teman rajin dengerin lagu yang panjang kan ada, kalau nggak salah ada satu judul lagu ya, 我的答案对吗？还是你的答案？我也忘了。Ya, 答案 itu jawabannya. Ada nggak? Ya. Jadi 他静着不说话，在等我的答案，lagi tunggu jawaban saya ya. Diam terpaku, nggak ngomong apa-apa, sedang menunggu jawabannya saya. Oke, lanjut ya. Kalau bawah, oke, ini tadi udah ya. Aktif pasif ya, Xiaofang terjawab ya. Yang tadi pasifnya lebih ke yang tadi lokasi plus verb plus 着 plus objek. Ineke 抱着 itu maksudnya sedang menggendong ya, 是吗？是这样的意思吗？ saya lanjut ya. 穿 sama 穿上 dari Sumarni. 穿上 itu
hampir sama dengan 穿着 ya. 我穿上一件黄色的衣服 itu boleh. Cuma memang karena kita bahas 着, jadi penggunaan 着 itu maksudnya yang kalimatnya kata kerjanya statis, diam gitu, dan memang posisinya sudah memakai. Sebenarnya masih banyak partikel-partikel yang lain. Nah, maksudnya kita lagi bahas 着. Jadi boleh kalau misalnya nggak mau pakai 着, mau pakai 穿上也可以, 没问题的, nggak apa-apa ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, ini tadi teman-teman jawab pertanyaan saya ya. Saya sedang menulis sambil mendengarkan berita dari Xiaofang ya. Oke. 我正在, jadi gini, 写着, sedang menulis sambil mendengarkan berita. Berarti mendengarkan beritanya yang statis ya. Menulisnya sedang. Berarti yang diam itu adalah 听新闻. Berarti 我听着新闻写字, seperti itu ya. Kan dengarnya itu berarti diam. Nah, verb 1 itu adalah kata kerja yang diam. Oke, 我听着新闻. Xinwen itu adalah berita. Xinwen, 听着新闻, menulis ya, 写字. Menulisnya saya translate yang umum, 写字. 写字. 听着新闻, 听着新闻, 写字. Ini verb pertama, ini verb kedua. Verb keduanya yang gerak-gerak, verb pertamanya diam, statis ya. 听着新闻写字. Sambil nonton, sambil dengerin berita, sambil nulis. Hebat juga ya, bisa begitu ya. Konsennya hebat, berarti bisa dua hal ya. Oke, saya lanjut ya. 他在学习唱歌, ya, dia sedang belajar bernyanyi. Sumarni, pertanyaannya? Oke, dari Ibu Liu Liying, 一边看着电视一边吃晚餐, boleh. Kalau teman-teman mau lebih simple ya pakai ipian yang pernah saya ajarin, boleh. Cuman karena kita bahas 着, jadi saya perlu kasih tahu 着 itu dia punya penggunaan ada bisa verb 1 dan verb 2. Oke, tadi verb 1 verb 2 boleh tukaran tempat, mungkin dengan contoh yang 听着新闻写字, teman-teman mungkin lebih paham ya bahwa berarti kata kerja yang statisnya mana itu yang jadi verb pertama. Terus kata kerja yang sedang berlangsung yang gerak-gerak itu verb kedua ya. Semoga jadi lebih jelas. 点心itu adalah dimsum. Teman-teman tahu dimsum? Ya, 点心 itu dimsum atau bisa juga 点心 itu misalnya kita makan di luar jam makan. Misalnya contoh sekarang jam 4. Nah, teman-teman makan lagi nih, makan sore. Makanan-makanan kecil, mungkin kue-kue kecil. Nah, itu boleh bilangnya 点心. Nah, cuman 点心 itu jadinya bagi orang Guangdong jadi dimsum. Teman-teman tahu ya, dimsum itu kan makanannya beraneka ragam dan kecil-kecil. Nah, itu 点心 ya. Kalau 零食 itu lebih ke cemilan yang kayak kerupuk, terus yang garing-garing itu ya, 零食 ya, itu cemilan ya. Jadi sedikit berbeda. 点心 itu lebih masih bisa mengenyangkan gitu ya. Biasanya makan sore, nah kayak jam-jam segini kita boleh bilang 吃点心, bentuknya kue, juga bisa bentuk makanan yang padat kayak contoh bakso, soto, 都可以 ya, 都可以 ya. Terus lanjut, ini 停止, oke, berarti lanjut lengkap. 你等着我, artinya ya masuk yang mana? Masuk yang kalimat statis, Yunita. Jadi diam, diam tunggu saya gitu ya, 等着我. Jadi boleh, 你等着我, 我马上来, saya segera datang. Jadi kamu diam di sini ya, tunggu saya ya, saya segera datang. 你等着我, 我马上就来, saya segera datang. Dari Deborah, 路上下大雨, 我拿着一伞走回家.
mungkin ketikan huruf Mandarinnya kali ya, Ibu Deborah ya. 路上下大雨 itu benar. 我拿着 na-nya ini, saya boleh hapus ya. 路上下大雨. 我拿 na-nya yang tadi saya bilang na, ambil. 拿着 ya kalau na rata-rata pakai 着 ya. Jarang 我在拿没有这个词 jarang ya. 等一下我拿 nanya ini ya Ibu huruf Mandarinnya ya. 拿着雨伞 yu-nya pakai yu ketikannya supaya bisa keluar huruf Mandarin ini. 你的意思是这个吗? Maksudnya maksud Ibu gitu ya. 我拿着雨伞走回家. Saya pegang maksudnya ambil payung terus jalan pulang ke rumah. 走回家. Cuman huruf Mandarinnya yang salah ketik ya. Oke. Oke. 路上下大雨。我拿着雨伞. 雨伞 ini payung teman-teman. Na adalah huruf Mandarinnya yang ini ya. 拿着雨伞走回家. Berjalan pulang ke rumah. Oke, bagus kalimatnya. Ya, sedikit saya perbaiki untuk huruf Mandarinnya ya. Jadi nanti next ya, kalau teman-teman sudah bisa bahasa Pinyin, next adalah cara mengenali huruf Mandarinnya ya. Oke. Oke. Ciki-cikian itu cemilan, ya benar. Berkhayal ya, berkhayal masuk first status. Itu ya, 可以 想着, maksudnya dia cuma diam berpikir ya, 小芳 ya, jadi itu boleh. 他想着什么, misalnya lagi berpikir atau mengkhayal apa, terus ngapain ya. Contoh kalimat dari Ibu Liu Ling, 我通过 Zoom 听着老师讲课. Lewat Zoom mendengarkan 老师 sedang menjelaskan ya, 讲课 boleh. Kalau nggak pakai jalan boleh nggak? Maksudnya Ibu lagi tanya kalimat yang mana? Yang 走回家 ya. Boleh. Ini cuma karena saya merevisi kalimat ya. Jadi kalau nggak mau pakai 走 gitu ya maksudnya ya. Sebentar. Ini nggak mau dipakai boleh. 我拿着雨伞回家 berarti ya udah pegangin payung karena kan lagi hujan jadi pulang ke rumah. Nggak pakai berjalan, nggak apa-apa. Kalau 走回家 lebih lengkap aja ya, jadi boleh. 可以. Dia pergi ambil payung. 也是用拿着雨伞吗? 不是. Kalau dia pergi ambil payung ya, 他去拿雨伞. Kan ya, dia pergi ambil payung. 他去拿雨伞. Berarti sedang berlangsung, dia pergi ambil. Kalau 拿着雨伞 itu posisinya lagi memang pegangin payung ya. Kalau 他去拿雨伞 itu berarti dia sedang pergi mengambil payung. Posisinya belum pegang payung. 这点听得懂吗? Maksudnya sampai di sini cukup jelas? 他拿着雨伞 berarti dia sudah pegang payungnya. Kondisinya dia sedang memegang payung dan statis gitu ya. Udah maksudnya diam gitu. Tapi kalau misalnya 他去拿雨伞 berarti dia sedang pergi ambil payung. 对，所以不一样。Dari Pak Indra ya. 老师已经 tanya kalau 这么着 dibaca 着 atau 着. 这么着 boleh ada kalimat lengkapnya nggak Pak? Atau cuma satu frase ini? 这么着. Ya, Pak Indra ada kalimat panjang nggak? Kalau ada kalimat panjang supaya maksudnya kepotongnya nggak ini. Tapi saya pernah dengar 这么着 Pak.
Ya, berarti pakai 找. Kalau cuma kayak gitu ya, 这么着吧, artinya ya udahlah, gini aja deh gitu ya, 这么着吧,这么着,没有这么着,这么着吧,就这么着吧. Artinya ya udahlah gitu aja gitu. Jadi misalnya udah ngomong panjang lebar orangnya, terus dia bilang gimana, 怎么样? Oh, 好吧,就这么着吧. Ya udahlah gini aja. Jadi ini kayaknya daerah-daerah khusus ya pakai istilah ini. Saya pernah nonton film mereka ngomong ya udah 这么着吧. 没事没事就这样. Kayak kita kalau di bahasa Indonesia bilang ya udah gitu aja lah gitu ya. 早 pagi. 哪里? Pak Juslan maksudnya tanya 早 pagi. 不是早 yang tadi Pak. Yang di pertama kali saya jelasin bahwa huruf ini bisa bacanya 早. Sorry. Ya. Ini. Ya. 不客气 ya. Jadi 这么早 Pak artinya ya sudah gini aja, kayak kita bahasa Indonesia bilang ya udah gini aja ya. Dari Ari, 拿着雨伞, 拿雨伞 sama 老师. Sama. Cuman 着 itu dia partikel yang menandakan bahwa saat itu sedang berlangsung. Kalau 拿雨伞 bisa 昨天拿雨伞 gitu ya. Jadi dia maksudnya kata kerja yang biasa verb plus objek. Kalau ini kita bahas 着, maksudnya sedang berlangsung saat itu juga. Lagi hujan, berlangsung saat itu juga, pegang payung dan dia berjalan pulang ke rumah. Jadi lebih ke sedang berlangsung ya, kata kerjanya sedang berlangsung kayak gitu. Kalau 拿雨伞, ya udah ambil payung gitu. Ambilnya kapan-kapan saya nggak tahu. Tapi kalau 拿着雨伞 itu berarti saat itu orangnya pegang payung. Kalau 拿雨伞 ya udah, maksudnya cuma satu info aja bahwa sedang ambil payung. 有点不一样, tapi mesti masuk ke kalimat ya. Kalau tanya cuma frase gitu, kelihatannya nggak terlalu beda ya. Itu grammar bahasa Mandarin ya, Hanyu de Yufa. Semoga teman-teman hari ini nggak pusing ya. Wah, hari ini grammarnya lumayan. Terus termasuk teman-teman banyak pertanyaan-pertanyaan yang kreatif juga ya. Kepikiran, oh ini gimana? Masuk nggak ya ke konteks ini? Bagus ya. Dan hal. Saya rasa oke untuk ce. Cukup jelas. Jadi sudah oke, sudah dapat pemahaman yang lebih lanjut tentang ternyata penggunaan ce seperti ini. 怎么样？可以吗？都懂了吗？ Oke, sepertinya sinyal ya. Oke, hao. Jadi penggunaan ce udah paham ya. Kita mungkin belum dapat di modul, tapi semoga bisa bantu teman-teman ya. Oh, ternyata dia ada penggunaan begitu. Jadi sedikit memang kayak kalau kita mungkin pikir, oh bahasa Indonesia kan nggak terlalu harus begini-begini gitu ya. Nah bahasa Mandarin dia ada begitu-begininya. Tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman lihat lagi gitu ya, baca lagi. Oh cara penggunaan begitu. Atau kadang-kadang nanti ketemu di artikel mungkin bisa lebih jelas lagi. Ya minimal paham dulu ya. Oke. How? Ya paham dulu. Nanti next kalau ada bahan yang ini saya bahas lagi. Jadi teman-teman lebih ngeh. Oh ya statis itu seperti apa? Penggunaannya verb 1, verb 2 gitu ya. 好，很高兴大家都理解了啊。都能够听得懂，都能够明白。Oke, 好，谢谢同学们。Pas ya waktunya, walaupun bahasanya cuma ce, tapi saya rasa sudah banyak contoh kalimat. Nanti teman-teman sama kalau mau latihan di rumah, mau coba saya lihat, boleh silakan ya, boleh dikirim. 好，谢谢同学们参加了今天的节目。祝大家今天愉快。Have a nice day, teman-teman semua. 再见。我们 星期六见, kita ketemu lagi di hari Sabtu, 星期天见, hari Minggu ya. Nanti teman-teman yang ikut kelas Hanyu Pinyin siapin tabel Hanyu Pinyin ya. Nanti mungkin Panjang umumin juga di kelas. Siapin tabel Hanyu Pinyin biar kita bahas di hari Sabtu. 好，拜拜，祝大家健康。谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，再见，再见。谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢老师。再见，谢谢老师，再见，谢谢。